game Grand Final kemarin sampai di game yang ke 6. Ya, dan jangan lupakan juga bahwa Anti-Match adalah salah satu KG yang tersisa yang pernah memenangkan MSC 2019 bersama Onyx ya waktu itu. Bersama dengan Onyx Esports pada saat itu juga. Betul. Di Filipina. Nah, waktu itu masih enak ya kita offline ya. Sekarang mudah-mudahan pandemi cepat selesai. Amin. Dan kita bisa bertemu kalian semua yang ada di rumah untuk nonton bersama-sama kita. Amin. Kita nobar bareng. Nobar bareng-bareng. Oke, langsung aja kita masuk ke arah BNN Pick di mana Bigetron Alpha berhadapan dengan Impunity KH. Nggak bisa bahasa Inggris nih sebelah gue nih. Bikin malu. Gak bisa bahasa Inggris. Yang udah di band sudah ada Selena, Benedetta, Yves, dan Ling Chang'e, Cecilion. Cecilion selalu di band ya. Oh, udah bahkan Matilda berani banget dilepas sama Impunity KH. Tapi ini yang paling khas juga sih sama teman-teman dari Impunity KH setelah mengingat beberapa kali kita melihat perwakilan dari Kambodia ini adalah Impunity KH ya. Mereka akan selalu mengamankan Chow terlebih dahulu karena menurut mereka juga Chow sangatlah kuat dan fleksibel. Jangan lupakan juga bahwa Chow tipikal hero pick over, dia juga bisa untuk deal damage dengan tinggi. Bahkan dia merupakan salah satu roamer yang bisa memberikan deal damage tinggi selain Kufra. Mobilitasnya juga sangat tinggi, damage pun kalau ditaruh di XP lane juga cukup besar. Iya, dan walaupun ya sebagai roamer Matilda, scaling untuk magical damage dia pasti lebih tinggi. Kenapa? Karena ya balik lagi, sesuai dengan rumus untuk early game, magical damage akan selalu lebih tinggi daripada physical damage. Exactly. Dan ditambah lagi kali ini dua picknya dari tim Bigetron. Kita bakal melihat apa? Karena Bigetron kemarin juga berada di posisi yang kurang cukup baik bisa kita bilang ya. Kepleset lah, bukan maksimal tapi kurang cukup baik, kurang performa yang maksimal banget. Tapi di sisi lain juga gue ngelihatnya mereka udah effort banget, yang mereka lawan juga bukan kaleng-kaleng kan. Iya. Dan sekarang sepertinya mereka juga udah reset kembali, udah fresh kembali untuk menghadapi pertandingan di hari kedua ini. Udah bukan main-main bro, ini udah pasti bakal lihat YSS bakal digunakan oleh MXXXX seharusnya ya. Ditambah dengan Lunox ini akan digunakan oleh Rainbow. Kalau menurut gue, gimana Profesor KB yang terhormat? Kalau menurut aku malah ada kemungkinan juga di sini KYY bisa menggunakan Lunox di side lane. Karena menengok dari potensi Matilda ini apalagi belum ada hero untuk Dreams-nya. Jadi masih sangat terbuka untuk potensi. Mungkin mereka akan mengamankan Matilda ini untuk cover yang benar-benar nempel sama Isunshin. Mungkin untuk guided wing. Bahkan jangan-jangan untuk serangan agresif yang memiliki burst damage dengan NOD-nya yang nanti akan diamankan oleh Matilda. Menarik sekali. Tapi sebelum itu kita lihat Yuzong yang harus di-ban. Mengingat kemarin dari Yuzong yang di-pick oleh Bigetron Alpha yang digunakan oleh seorang Matt, itu cukup mengganggu pergerakan dari tim Blacklist ya. Tapi ini entah kenapa ya, terakhir kali ini mungkin sedikit sneak peek dikit ya, atau mungkin sedikit intermezzo, dimana Rainbow itu terakhir kali ngechat aku kayak ngomong dia pengen banget main Cecilion lagi, tapi semenjak kemarin Cecilion sih di ban terus ya. Iya. Karena tim-tim lain sepertinya udah melihat permainan dari Bigetron Alpha, Cecilion yang begitu mengerikan. Nah, kalau menurut gua aneh coy. Masalahnya kenapa Rainbow yang pakai Cecilion itu hero yang cukup gampang untuk di pick off di early. Sebenarnya di atas kertas. Tapi ketika Rainbow yang make, ini bener-bener kayak hero-nya malah susah di pick off, malah enak banget untuk clear minion, di geng pun nggak mati kadang-kadang, di geng 4, di geng 3 dia masih cuan gitu loh. Mananya juga kayak seolah nggak habis-habis karena kayak ya balik lagi dia bener-bener pakai template yang kalau menurut aku udah bisa sempat dibaca sih, kayak dia pakai bad impact itu 2 kali. Iya, 1-2. And then dia bakal pakai last hit atau basic attack-nya untuk melakukan clearing minion atau Sanguine Claw lah dia. Dia reset lagi baru dia 1-2. slap 2 kali lagi untuk menggunakan bad impact-nya. Bener. Itu dia. Dan Impunity KH kali ini sudah mengamankan Granger bahkan lapu-lapu untuk seorang Matt yang benar-benar mengerikan. Kita tahu lapu-lapu dari Matt kemarin cukup menegangkan bahkan dan lapu-lapu Matt itu adalah salah satu lapu-lapu yang bersinar di MPL. Benar, tapi Impunity KH benar-benar memberikan kejutan dengan mengambil Uranus terlebih dahulu dan mereka membiarkan mid laner-nya diambil terakhir. Ini hal yang cukup unik banget dari Impunity KH. Mereka menyimpan strategi tersebut, either itu Kagura untuk combo sama Jawhead atau yang tersisa ini sekarang apa berarti? Kagura Loyi. Kagura, Loyi. Terus juga mereka kalau mau main Kadita masih bisa.
habis itu mereka main Eudora udah mati ya. Nah, udah Eudora udah bener-bener di shutdown dari awal karena combo jauh hit Eudora itu yang paling annoying sih. Iya. Itu bukan annoying lagi, Bro. Aduh. Combo sekali lewat hilang. Kaja. Kaja Pakito. Pakuito. Oke. Kaja Kaja untuk Dreams. KYY. No. Kaja bisa jadi Dreams juga bahkan. Kaja KYY nih, Be, menurut gua. Enggak tahu kenapa. Kaja KYY menurut lu? Kaja samping. Gold laner. Menurut gua ya, tapi gua nggak tahu sih. Gua Kaja mid sih. Kaja mid. Iya. Kaja mid ya kalian berdua ya. Iya. Enggak apa-apa. Ya. Dream sih yang pakai. Ya, ini randomly banget sih karena balik lagi kayak dengan hadirnya Matilda rata-rata Enggak. sebagai salah satu ini Wait. apa? Ini Matidanya yang pakai Rainbow, Be. Ya udah dibilang kan dari awal mid lane. Iya. Kayak yang pakai Lunox di gold lane-nya. Nah, ini tanknya tuh Dreams Si pakai Kaja enggak Pakuito. Pakuito. Kok lu jadi kayak KB sih, Ji? Denial terus. Jadi KB suka denial Dulu. Tapi ya enggak sih kayaknya kalau Lu Oi pasti lahir yang tersisa kayak ini Kaja mid sih. tadi pilihannya kan kayak tersisa Kagura kan. KYY ternyata yang pakai. Dreams, KYY. Dreams mau kayak Patilda. Oh, dibalik lagi reverse psychology Satu lagi. sama kita salah dan Satu sama lagi berarti. Sama-sama salah emang kita. sama salah. Gue bener satu, lo bener juga satu. Iya, benar satu. Salah satu. Ya udah, pokoknya inilah dia. Full Apa hero ya? Lunox juga hadir dari Kajanya. Iya. Shunshin, Pakito dan juga Matilda. Sementara itu Infinity Kies mereka hadir dengan Java Chow Ranger Uranus Luoyi. Seperti apa gameplay yang ditunjukkan oleh Infinity Kies. Gue gak tau kenapa gue suka banget aset yang ini. Parah keren banget. Gue Asli. gak tau kenapa gue suka banget, gak real banget gitu. Iya, terus lanjut masuk ke Black Hole. Geraknya cuma yang ke black hole-nya itu sih. Kenapa? Menurut gue kayak dia tiba-tiba naik aja kayak ke lift terus hilang gitu. Jangan black hole gitu. Oh. Ngerti gak sih? Iya. Paham. Ini kan kita yang masuk gitu. Iya. Oke, kita langsung saja masuk ke line up dan di game pertama. Indonesia, berikan semangat kalian di kolom komentar. Indonesia. Dar. Indonesia. Dar. Enggak ya? Itu namanya observer dan juga bagian teman-teman kita yang menjadi referee. Referee. Itu adalah decision making. Oke. Caster yang teriak, referee kena mental. Bukan, iya, mereka iya, yang iya, kena iya, mental iya, juga. Maksudnya memang untuk kenyamanan player seperti biasa kita selalu memprioritaskan yang namanya mungkin dari koneksi, mungkin dari apapun itu persiapan mereka sehingga mereka lebih ready Betul. dalam melakukan pertandingan. Bayangin aja. Karena Iya, fair play itu adalah number one. benar. Bayangin aja. Apa tuh? Ya kan game aja kita prioritasin. Apalagi Player aja kita prioritasin. Benar. Nge-like aja kita prioritasin. Apalagi kamu yang di rumah. Iya, yang selalu kita prioritaskan tapi kita tidak menjadi prioritasnya. Wah. Makanya terkadang gini, nggak apa-apa. Tapi terkadang memang yang namanya jodoh, umur, rezeki itu jorok. Apa tuh jorok? Karena kita nggak tahu datangnya dari mana. Benar Oh, iya. banget. Terkadang dia datang di saat kita tidak duga. Betul. Dia datang ketika kita tidak mengharapkan itu. Betul. Betul. Gitu. Ada benar ya kata-kata Oji ketika Emang mengalami enggak, Gio. Apa? Emang gitu. Kalau orang yang udah ketemu sama orang yang tepat terkadang lebih bijak. ngeri. Udah ketemu ternyata Ji. Ketemu siapa? Ketemu KB mah dari kecil. Kecil. Maksudnya ketemu orang yang tepat. Ketemu orang yang tepat. Ya kita doakan saja ya guys ya, semoga kami segera mendapatkan orang yang tepat. KB. KB. Bisa dilempar Bisa ke dua. dilempar gitu. Keren. Kita kan mendoakan yang terbaik. Kita langsung aja back to the game. Yes. Oh my god, Oke. ada Senpai. Oke, sudah ada Senpai Week Night dan kita lihat di sektor ke depan untuk seorang Dreams-nya. Harus berhati-hati, jangan sampai terpick off di detik ke-40 seperti ini. Tapi kali ini lihat apakah bakal coba dipaksa, Matt bakal ditahan seperti biasa dan lalu terburu-buru retribution dilakukan oleh seorang Matt, bahkan power buff diamankan oleh seorang thank you dan lihat Bigetron stickernya sudah dikeluarkan begitu saja. Waduh. Ini yang kedua kalinya untuk Max dicuri begitu saja dari area purple buff-nya. Kemarin Oh My Venus juga melakukan hal yang sama, tapi kali ini TY atau Thank You benar-benar melakukan hal yang sama. Iya, mereka benar-benar belajar banget untuk bagaimana mencari atau mencuri buff milik seorang Max. Dan ini benar-benar kerugian di early seperti ini bagi seorang Yusunshin. Dan Ini, betul banget, wah. akhirnya Orange Buff berhasil diamankan oleh Max. Tapi Tapi sepertinya Max di sini Matt bound by situasi melawan seorang Uranus. Matt masih mencoba untuk lobby, ternyata nggak mau dipaksakan karena stacknya itu bisa full di sana Profesor. Iya, balik lagi kalau misalkan dia pakai jabnya ke arah Uranus, dia nggak bakal punya escape ability yang Bener. cukup karena dia udah ngejab duluan. Terus ditempel dia habis itu.
kurang-kurang deh darahnya habis itu kan. Regennya malah nambah. TY kali ini bakal coba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Ada KYY di sana di arah rumput. Dan udah diberikan informasi TYY bakal melawan KYY dan bahkan para pemain dari tim Immunity KH kali ini harus mundur terlebih dahulu. Bener gak? Benar. TYYYY, KYYYY. Iya, TYY versus KYY. Tapi 1 detik lagi menuju ke arah turtle yang pertama. Iya, masih berada di garis depan. Mengganggu pergerakan dengan ada stiker Big atau apa program. Tapi berarti di Impunity KH juga ada yang ikut marga 3 huruf ya? Iya, Iya. itu TYY. TYY. Temannya Albert TTT. Benar banget. Official turtle setup kali ini. Oke, Udah di setup dari Impunity KH sepertinya. tapi Max-nya masih level 3, level 4 Mountain Shocker telah dibuka. Kali ini bakal mengganggu pergerakan para pemain, tapi ternyata karena Retribution diamankan oleh tim Immunity KH di arah belakang sana. Flicker masih ada, Wild Dragon bahkan kali ini match-nya masih survive. 1 poin diamankan. Uranus harus hilang di rumput, masih Malabi KYY dipencet looking for double kill untuk seorang Rainbow. Dimakan begitu saja satu persatu walaupun setup turtle yang sangat matang dari teman-teman tim Impunity KH, tapi ternyata White Knight setelah Retribution dia harus dipaksa mundur karena kenapa? Karena 2 teman-temannya harus di pick off dengan cepat. Oke, dan bukan hanya itu aja, Profesor KB ini adalah keuntungan luar biasa. Walaupun Max sempat kehilangan 1 buah purple buff-nya, at least dia tahu kali ini dia nggak bakal dikontes. Karena kenapa? Karena dari Impunity KH mereka kehilangan momentum 2 orang terpick off. Iya, dinaik rotasi untuk melakukan poin kill ini emang paling optimal sih, tapi paling menguntungkan juga sebenarnya. Dan dilakukan juga kali ini, langsung Dreams-nya mencoba untuk bertahan, tapi kayak nggak bisa, langsung diambil sama Senpai. Dan Terlalu terlambat Rainbow kali ini, gak punya orang filter, bahkan ditumbangin begitu saja. Retribution udah gak ada, kali ini terreset begitu saja. Dan lihat Max-nya struggle Israel, panas banget terreset ke arah belakang, dan bakal orange buff yang diamankan. Ketika 2 orang harus hilang, Bigetron apa gak punya pengawal untuk seorang Max. Ini benar-benar bahaya banget untuk tim Bigetron Alpha. Di early seperti ini mereka udah dibombardir oleh tim Impunity. Bahkan kita lihat ejector ke belakang kali ini kayaknya udah Scartul maut. Nggak mau terlalu mengambil resiko karena kalau misalnya kehilangan 1 poin kembali, ini tentu kerugian besar untuk Bigetron Alpha. No, kalau menurut gue pribadi dari Bigetron Alpha harus coba farming terlebih dahulu. Lihat bakal diadu dan ternyata 1 buah goldnya diamankan oleh seorang Mei. Rotasi terlebih dahulu dilakukan oleh seorang Uranus di arah mid lane. Bahkan kali ini Mei bakal fokus ke arah top lane dan Dreams-nya masih melakukan rotasi. Di sini Dreams tidak memiliki damage yang cukup besar seperti dia atau Matilda jika menjadi support. Ya, Bigetron Alpha juga harus sudah mulai sadar sih bahwa mereka membawa Kaja Lunox. Combo Kalun ini adalah combo yang paling optimal untuk melakukan pick off. Sementara lawannya mereka, Luoyi Senpai, ini paling gampang untuk ngekontes hero-hero yang sangat nempel. Oke, tapi Turtle juga mulai muncul di lane of dawn kali ini. Dan sepertinya Bigetron Alpha dan juga Impunity akan saling berjibaku di arah area Turtle. Yes, bener banget dan bahkan Dihajar setup. coba dihajar setupnya. Max masih memegang turtle yang ke arah belakang sana, dipegang begitu saja. Max dan What? bahkan Shot. terakhir diamankan oleh seorang Max. Oh my god, kejar yang baik banget kayak sosok ke arah belakang TY. Ternyata dipegang cukup baik dan bahkan dipencatment dari KYY berhasil menambah poin untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha mengamuk kali ini dan Max berhasil mendapatkan 1 buah turtle dengan cukup mudah karena zoning out dari timnya. Lagi-lagi zoning outnya luar biasa. Ngeri sih, ini benar-benar snowballing yang baik sekali peperangan yang terjadi. Bahkan mereka mendapatkan objektif Turtle dan juga mendapatkan point kill ke arah Wiz Knight-nya. Tentu ini benar-benar suatu komplementari yang sangat baik bagi Bigetron Alpha. Iya, entah kenapa melihat Matt yang langsung mengincar ke arah backline ini benar-benar bagus banget. Dan memang Matt membuktikan bahwa dia ganteng doang, jago banget. Iya, ganteng doang, jago banget juga. Dan ternyata lihat gak berhasil dilempar begitu saja. Order Brilliance masih ada dimiliki sama Rainbow. Tapi Rainbow, ingat, dia harus menunggu momentum. Jangan kayak tadi, dia pakai Order Brilliance, dia terpaksa team fight, dia gak bisa kabur. Dia gak bisa kemana-mana. Dan untuk dari itemization-nya yang cukup unik kali ini yang adalah kayaknya sendiri sih. Dia mengamankan Calamity Reaper dan dia OTW ke arah Hollow Crystal. Yes, bener Dreams. banget, tapi ternyata Dreams bakal coba di follow up. Second Angel ke arah belakang. Tapi ada TY dan Flicker, Dreams lagi dan lagi. Mekanik yang cukup tinggi dari Dreams. Jiggle-nya dia selalu bagus banget. Bahkan Flicker di arah yang tepat dan dia tidak pernah tidak pernah sayang dengan Flickernya. Iya, dia yang penting kabur, nggak penting nggak mati. Dan itu pastinya membuat Bigetron Alpha terutama untuk seorang Dreams mendapatkan informasi yang baik kepada teman-temannya nanti. Iya, buying time sih, buying time lebih tepatnya. Apalagi dengan jiggle yang dia lakukan, dia punya guided wing, dia punya flick out, dia juga pakai jam pas, otomatis dia nggak bakal menunggu bener-bener totally 2 menit hanya untuk 1 buah flicker ini. Dan bahkan tadi yang gue lihat adalah di mana si Dreams-nya ngejiggle rotation yang dilempar set dia jiggle. Kalau itu kena dia nyangkut. Nyangkut. Ada dia nyangkut.
Dan technical pause lagi, technical issue dari Impunity KH kali ini. Jujur kalau menurut gue ini cukup mengagetkan Impunity yang sudah memang ikut ajang MSC sudah dari lama. Ya, mereka juga pernah mengarungi turnamen di M1 dan juga M2. Betul banget. Perwakilan dari Kamboja. Kamboja. Makanya tadi aku sempat mention kan satu negara yang sebenarnya bisa menjadi lawan kuat untuk teman-teman dari Indonesia, Filipina dan juga Kamboja ini. Karena mereka sebenarnya punya potensi yang cukup besar. Ya? Benar. Cuma memang karena satu dan hal mau tidak mau inilah dia representatif dari negaranya masing-masing. Namun back to the game. Alright, kita back to the game di mana daerah top lane sana jadi turret. Impunity 4 orang bahkan mate-nya juga harus merelakan satu buat turret di arah top lane dan bakal ada race turret di arah bottom lane juga dari tim Bigetron Alpha. Ini template permainan PH. Iya, template banget, template banget. Permainan PH. Kalau misalnya di atas kita di geng, diserang, diambil turretnya, kita ambil juga turret. Karena turret kedua itu sangatlah menentukan untuk tim fight karena minionnya itu bakal mendorong. Tapi Blended Cage bakal lebih memilih untuk setup karena turtle dan lihat bagaimana si Eagle Mate-nya bakal coba Jektor. ditumpah Opi flicker karena yang salah. Wow. Tapi masih ada 1%, sayang sekali nggak berhasil diamankan oleh tim Bigetron Alpha, tapi menjadi satu dari meta juga Rainbow harus pulang terlebih dahulu. Hoki 20 tahun sekali dipakai oleh seorang OP di sini. Waduh, lama juga tuh. Lama juga. Karena tadi sebenarnya sempat diejektor dulu ke belakang, cuman akhirnya bisa kabur juga. Tapi itu pentingnya tidak membeli magic potion untuk tidak potion. diangkat oleh ini ya, oleh seorang Jawhead ya. Iya. Ya beda ya kalau sama di ranked publik ya. Wah, Tolong. Itu persentase mah. besarnya harus diambil, dibeli sih. beli opposition sih fix. Oh, Potion, magic potion dari awal biar nggak diangkat sama Jawhead. Iya, Yes. bahkan kalau misalnya gua main sama teman-teman gitu ya, sama Talia atau sama Goni gitu, udah pasti mereka beli outpotion dari awal. Oh. Wah, magic potion dari awal kayaknya memang wajib ya kalau misalkan emang bermain dengan orang yang sangat kenal dengan kita. Oke, benar banget. Tapi lihat ternyata Max ke arah belakang sana bakal coba Aduh, Max. dipasang langsung tumbang begitu saja, tidak ada pengawal sama sekali. Dreams, Rainbow terlalu jauh. Max seorang diri di arah jungle dan bahkan informasi yang sudah diberikan oleh seorang Rainbow dan juga Dreams di arah bottom lane. Matt kewalahan. Impunity kali ini bakal kesulitan dapetin satu poin tambah, tapi Rainbow. mencoba dipasang begitu saja. Side by Secretal Dreams mendapatkan satu poin tambah, signifikan tambah. White menjadi pilihan di sana, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dia bisa terlalu sakit, tapi Dreams masih ada satu buah flicker dan ternyata duel Dragon ke arah yang tepat. Duel Dragon berhasil melakukan Rainbow. Rainbow muter pick up di arah bottom lane. Kerugian untuk Bigetron Alpha. Oh my god, ini bukan hal yang bagus untuk Bigetron Alpha from Indonesia. Iya, ini mereka kehilangan Rainbow, tapi dari sisi Impunity juga walaupun kehilangan Luoi, tapi awalnya mereka sudah kehilangan Max. Ini yang sungguh membuat pertandingan di arah bottom lane tadi cukup merugikan bagi Bigetron Alpha. Dan kalau kita lihat dari segi goldnya sendiri memang nggak terlalu jauh, masih dipegang oleh Bigetron Alpha. Tapi kalau misalnya bermain seperti ini terus, bahaya sekali untuk Bigetron Alpha, bisa di snowballing oleh tim Infinity. Yes, Ya benar lebih banget. tepatnya kayak Blended Cage mereka menggunakan Granger, otomatis scalingnya bakal lebih optimal untuk di early game seperti ini. Melihat Granger juga memiliki burst damage yang lebih tinggi daripada Yushunshin untuk di early game to mid game. Tapi perbedaannya kalau misalkan kita menengok dari Bigetron Alpha, mereka selalu memainkan metode late game. Balik lagi dengan perang Yushunshin, otomatis di late game mereka lebih unggul ketika membawa Yushunshin daripada Granger. Namun permasalahan utamanya adalah yes, ini dia Ada concern. setup Lord dan bahkan dari zoning out ke arah jungle-nya. Karena mereka bawa Senpai dengan Luoyi, mereka bisa lebih optimal dengan adanya diversion. Ya, di late game nanti ini Senpai-nya itu bakal berbahaya banget. Dia bisa bakal lebih sakit dan bahkan OP bakal bisa solo pick off ke siapapun. Dreams, Lunox, ke Matt, even Matt sekalipun dia bakal bisa solo pick off. Karena tadi dia Benar-benar. menangkap ke arah Rainbow aja dia tidak menggunakan flick out loh. Yes. Iya. Itu menurut gue yang bener-bener kayak harus dikonsisten sampai Bigetron Alpha kalau dia main terlalu late game. Sedangkan Matt kita tahu memang seorang Pakistan cukup kuat, tapi di arah late game itu bakal bisa kalah, tapi ditarik begitu saja. Jasmine. Di arah KYY, Legal ke arah belakang. Gak ada pola Waduh, damage. Dreams. Oh my god, Dreams seorang diri bakal coba ditumbang, tapi Wah, satu ada Sonata. Sonata langsung mujam jatuh dan KYY pun harus hilang. Oh. Double kill didapatkan. Ini bencana. Di mana sudah ada Lord yang pertama sudah hadir, ini tentunya harus berhati-hati lagi untuk Bigetron Alpha dalam melakukan setup penyerangan. Bumi yang berada di depan kali ini mencoba untuk mengganggu penyerangan dari seorang Rainbow Idol Wave Dragon, bahkan harus tumbang 3 orang dari Bigetron Alpha. Dan saatnya untuk Impunity melakukan poke ke arah Lord yang terhormat. Bigetron Alpha, what happened? Ya ketika tadi ada di setup area Lord, ternyata itu adalah 4 melawan 5. Lihat OP-nya ada di arah top lane, dia melakukan split push sendirian. Dan ternyata kali ini lihat Dreams bahkan tidak mampu untuk mencuri Lord yang pertama walaupun masih di bawah menit ke-12. Dan lihat ada diversion lagi.
Hello, sneaky peeky. Dan gak ada yang ngebuka. Nggak ada yang Ini ngebuka. Max-nya gak boleh ke Trigger arah rumput. disiplin. Trigger disiplin banget. Langsung Loinya Halo. memberikan informasi. Langsung ada di follow up oleh seorang Matt. Membuka vision begitu saja. Tapi ternyata Matt kali ini adalah salah satu komponen penting. Lihat Matt yang ngebuka. Nggak ada yang ngebuka. Gue yang buka deh. Gue yang buka. Karena dia masih bisa knockout strike. Masih bisa dibalikan. TY di depan sana. Dan tapi kita bakal lihat di sini Profesor. Ya, item assassin-nya dia udah punya Athena Shield dari TY. Ini bener-bener kayak strong banget dan dia kayaknya bakal TW ke arah Immortal either way itu. Boom. Juga udah punya Oracle, Regen tambahan, NOD di sini belum terlihat sama sekali. Ranger Mas dan juga Gio. Yep. So, Bigetron Alpha benar-benar membutuhkan NOD untuk memaksa Regen HP dari Infinity Edge dirontokkan terutama untuk boomnya. Yes, bukan hanya itu aja. Orange Ball semua dimakan. Impunity KH yang kita tidak bisa lihat permainan dia seperti apa di game-game sebelumnya. Benar-benar tanpa ada data sama sekali. Dan ini adalah salah satu data yang mengagetkan untuk Bigetron Alpha harusnya ya. Bahkan jadi data valid nanti. Yes, strategi gameplay dan bahkan dengan hero-hero yang pilihan dari tim Impunity KH membuat Bigetron Alpha terseok-seok di game yang pertama. Iya, ini kalau kita lihat sekarang Lordnya sudah mulai masuk. Oh, tadi. dilempar meta begitu saja masih ada flicker ke arah belakang dan terjadi follow up Adjustment. seorang kayak dipencet dengan cukup baik. Oh my god, pilihan terhadap seorang Loi. Lihat Main Sonata. bakal cepat data. Lihat Sonata. Oh my Soalnya. god, sekarang Thomas. Oh. Langsung didapatkan untuk momen utama tapi TY kali ini Wow. tertinggal. Oh my god, ini adalah hal yang baik untuk Bigetron Alpha. Flicker ke arah belakang, mencoba dikejar. Satu buah momentum yang tidak boleh dilepaskan begitu saja oleh tim Bigetron Alpha. Ya, ini adalah snowballing yang cukup baik untuk Bigetron Alpha ya, karena mereka bisa menumbangkan 3 orang, tersisa hanya White Knight dan juga Boom. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk Bigetron melakukan push ke arah midnya dan menghancurkan semua turret yang kalau bisa dilakukan. Betul, bukan sembarang betul. Bakal ini satu buah inhibitor harusnya di TB begitu saja. Lihat langsung ada Red Oh. Bull. White Knight. Wah, ada Red Bull. Oh. Mendapatkan seorang Nightlife. Walaupun harus kehilangan Rainbow. It's okay. Satu untuk satu baris. Oke. Ditukar dengan cukup worth it. Jungle. Ditambah lagi satu buah mid inhibitor turret. Iya, ini Ya. bagus banget sih ya KB ya. Ketika mereka udah mendapatkan super minion tentunya dan juga mendapatkan junglernya. Benar. Ini benar-benar Bigetron Alpha mendapatkan momentum yang sangat baik ketika war terakhir. Ini trading paksa yang sangat bagus sekali walaupun memang poin killnya akhirnya didapatkan oleh Dreams, tapi ada assist Rainbow di sana, bahkan deal damage cukup tinggi diamankan oleh Order Brilliance, membuat White Knight kayaknya harus mulai respect sama magical damage yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Namun Impunity KH di sisi lain mereka punya 2 endless battle, mereka memiliki 2 source damage, true damage yang benar-benar tinggi, sehingga Bigetron Alpha juga udah mulai harus worry sama White Knight dan juga untuk OP-nya. Yes. Dan gue sih harap Max ini bisa lebih cepat dengan follow up ya sih. Karena jujur berkali-kali tim fight ini diselamatkan oleh para support-supportnya. Iya. Jujur. Dan Max ini dia harus cepat follow up. Kenapa? Satu kali panahnya aja itu sangatlah impact menurut gua. Sakit soalnya. Satu, dan ditambah lagi kalau misalnya dia berhasil dapetin lasit, dia bakal bisa maju, masuk ke depan. Ini kalau bisa kita lihat ya, semuanya kalau udah punya DHS dari seorang siapa namanya Max, dia ini bisa numbangin siapapun. Percaya sama gua. Karena- Even itu Jawhead sekalipun ataupun Uranus. Karena ketika patch terakhir, ketika Mountain Shocker slow effect-nya dikurangi atau dihilangkan, Betul. itu pasif untuk yang keduanya, sabetan atau panahnya juga, itu malah lebih konsisten damage-nya, lebih tinggi bahkan daripada sebelumnya. Yes. Iya. Dari 70% jadi 75%. Otomatis Nah, untuk itu. dari late game deal damage-nya sebenarnya Max ini benar-benar megang banget. Hanya saja permasalahan utamanya adalah pertanyaannya masih sama, siapa yang bakal bikinnya Clash of Durance? Masih belum ada sama sekali. Bahkan even though itu si Halberd, kayaknya mereka benar-benar butuh untuk menumbangkan Boom nantinya. Dan MOD bener sih, banget, ya. gue setuju banget si Albert. Dan bahkan kalau misalnya gak ada si Albert untuk Max sekalipun, itu bisa untuk Matt. Ya, Matt bisa Bisa banget. Matt, Dari karena- Deadly Blade dulu. Karena Deadly Max Blade. ini bisa sekali dipakai Demon Hunter Sword. Karena itu Bisa. bakal lebih penting menurut gua, Demon Hunter Sword ketimbang si Albert. Karena menurut gua Boom bakal bocor juga. Dari persenan total HP. Atau- Yes, bener banget. Atau Dreams juga bisa mengamankan NOD juga sebenarnya. Bisa. Bisa juga. Dan Karena menurut belum gua, ada sama sekali di tim Bigetron Alpha. Rainbow sih, NOD juga bisa. Tapi Rainbow soalnya tadi dia langsung arah ke Divine Glaive soalnya. Iya. tiga Udah item pertama kan, Ya, 3 item pertamanya langsung Divine Glaive juga salah satu. COD LT. Tapi kali ini ternyata di arah bottom lane ada knockout strike dikeluarkan. Rainbow masih mencoba mengawal, ada KY di sana. Namun kalau pasti seorang OP, Wave Dragon telah dikeluarkan. Dan Tapi ternyata Max- ditukar seorang Max dari di pertukaran bola Wah. cukup adil untuk Bigetron Alpha. OP ditukar Max. Baik banget ternyata rotasi dari Impunity KH. Bakal KY harus mundur terlebih dahulu. Rainbow tertinggal seorang diri. Tak ada yang menemani. Harus coba dipaksa. White Mana Knight. brilliant. White Knight menjadi pilihan. Oh my god, what a play from Oh, Rainbow. Tapi sayang kurang. sekali. Gagal. Satu hit kepada seorang Knight. Matt mencoba memaksakan White Knight masih bisa kabur. Masih coba di follow up. Dream Chat terlalu lama. Mencoba menjemput seorang Matt dengan wedding win-nya. Dan bahkan kali ini dijemput. Ada Adang langsung coba
untuk mundur dan Akhirnya mereka bisa kabur dan tanpa ada yang kehilangan nyawanya kembali karena Max sudah harus tumbang. Sedangkan ketika Max tumbang, Lord yang kedua, Lord yang enhance sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down juga. Ini agak sedikit berbanding terbalik jauh ketika ada Max dan juga Brans. Iya. Biasanya pas pam Brans, bahkan di sini di Bigetron Alpha sama sekali gak ada yang mengawal Max. Benar-benar gak ada yang mengawal Max sama sekali. Iya, ini benar-benar Satu orang pun benar. gak ada, Gio. Benar, aku setuju banget. Ditinggal sendirian di mid. Yes, benar banget. Tinggal sendirian Saya akan melakukan poke ke arah Lord yang dari Nasmi. kedua. Ada dari Nasmi di sana. Dari Nasmi. Dari Nasmi. Dari Nasmi. Nahan Lord ya kan sampai Iya setengah, loh. sampai seperempat, ntar Sebelum- dihabisin sama junglernya. Sebelum orang-orang itu gue sih yang lihat dia dulu ya. Mungkin ada yang lain gue nggak lihat ya. Tapi dari Nasmi Tapi ya. emang dia yang paling mencolok sih. Dia yang di, paling mencolok di selalu. winning atau under condition, Selalu. dia selalu melakukan hal tersebut. Iya. Dan Oke. bahkan kali ini Dreams kayaknya nggak boleh berada di situ terlalu Mountain lama. Shocker. Ditarik begitu saja dan nice. ternyata Itu dia. boomnya langsung hilang. Dia percaya diri akan ada damage dari seorang Remy yang udah di event drive. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha. Kali ini di arah bottom lane. OP mencoba untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret. Nggak ada yang melihat. Ada Inhibitor Kaja. di arah bottom lane. Oh Kaja pun harus pulang begitu saja. KYY is kami tapi sepertinya nggak cukup untuk memberikan Oh. damage. Bahkan bakal Hati-hati. bisa di solo kill oleh seorang OP. Dan Wow. bisa gua bilang solo kill bisa dilakukan oleh seorang OP. Seperti yang udah gua duga. Karena apa? KYY nggak punya defense judgment. Benar Iya. banget, dan kalkulasi damage juga sudah terlalu over. Apalagi kalau misalkan melihat dari Emblemnya. damage OP, dia pakai 1v1 yang High high and and dry. dry. High and 6% dry. tambahan Heptasis Endless Battle itu bukan damage yang kaleng-kaleng. Dan Betul. bahkan dipakai sama Chow yang ketika ada 100 km yard ya, dia bisa 100 keluar. km ya. Asik, iya. 100 ya, 8 yard, Salah. 100 km. Jauh banget hawanya. Gitu. Atlet lau. Ada Dream di depan sana, 8 ejector semua masuk, Max di depan bersama dengan seorang Satu Remo Eagle. Security ke arah belakang. White Knight yang langsung mundur, merelakan seorang TYY yang bukan KYY. Dipaksa sepertinya dia bakal memilih Slow effect. apapun, siapapun yang didapatkan. Bakal dapatkan immortality-nya, gak pecah. Wanit dan akhirnya ada man, knockout strike dikeluarkan, ternyata miss. Dan ternyata seorang TYY lagi-lagi memakai hokinya untuk 1000 bulan ke depan. 1000 bulan. Itu berapa tahun Gio? Banyak. 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 Bener, nggak salah. Banyak Tapi- waktuku bersamamu. Wow. Wind of Nature juga sudah diamankan kali ini untuk menghindari damage dari White Knight. Apalagi kalau misalkan untuk 2 detik Max mungkin bakal bisa memanfaatkan hal tersebut. Untuk sekarang di menit 18 sudah mulai set up dan bahkan dari segi Awas. deal damage Bigetron Alpha lebih berhati-hati. Mereka sadar bahwa Impunity Edge mereka sangat mengandalkan OP dan juga White Knight. Untuk di momen kayak gini Senpai malah kesulitan untuk menangkap dengan dispersion dan juga rotation. Oke, tapi Terus ternyata dari Dreams ke arah belakang sana bakal lebih sulit pergerakannya. Memang membuka sedikit demi sedikit. Bahkan di sini Impunity KS mereka melakukan semuanya mencar sama sekali. Dan bahkan Wahinatnya di belakang nggak ada yang bisa menyentuh. TYY di depan sana dan buka vision sedikit demi sedikit, tapi ternyata ada cutting minion di 2 lane yang Yap. sama. Satu lane yang sama dengan 2 orang yang berbeda. Mat incoming. Mat dan Matis juga kami seorang menuju ke arah belakang. Flanking diberikan informasi. Dream is kami dengan Secret Eagle ke arah belakang sana. Langsung bagus belakang sana. Nice. Opaikan. Di Nice. transfer yang bagus. 1 poin diamankan. 1 hilang. Boom di depan sana. Tapi cowoknya melihat Rainbow segera tahu maut. Ada orang melihat guiding buat Opi. dilakukan. Dan masih selamat. Order melihat save the day. What a play dari seorang Rainbow, tidak terpick off dari seorang Opi, dan Opinya kayu sekarang to maut mencoba dikejar oleh seorang Matt kali ini, tapi Opi lebih cepat untuk berlari, cukup sulit untuk Matt mengejar seorang Opi kali ini. Oh, bukan hanya itu aja, OP-nya gocekannya mau, dan bahkan dia melakukan flanking. Dia masih mau ikut fight, dia mau team fight karena dia tahu damage-nya cukup besar dikeluarkan. Dan bahkan Bigetron Alpha tidak mendapatkan Lord-nya. Walaupun dia mendapatkan 1 TYY, tapi ternyata Lord-nya masih ada. Dan bahkan Professor Bloody Wings Blood Wings. Hanya untuk solo pick off ini bener-bener matang banget dari KE-nya. Dia tahu bahwa dia menggunakan magic core ship, otomatis dia membutuhkan deal damage yang cukup tinggi Yap. untuk langsung memberikan efek burning ke arah teman-teman dari Infinity Kids. Dan lihat bagaimana dealing damage ke arah Lord-nya pada shocker dulu dibuka. Dan lihat bagaimana Red Oh, tapi Retri Warkop dilakukan oleh seorang Mes. Bahkan Lord-nya diamankan oleh seorang Uranus. Double cancellation. Retri bos para Retri tapi KYY kan memaksakan Diva satu Judgment. buah Diva Judgment berhasil melakukan white tag-nya. Satu yang terakhir menyelamatkan dari seorang Rainbow. Kayak Mutuma, killing sudah didapatkan tapi ternyata Buffalo Theater Orman diamankan Uranus. Tapi kali ini Lordnya udah mencoba ditahan aja sama seorang Matt, karena sebenarnya dibilang rugi nggak terlalu rugi, dibilang rugi juga ya lumayan. Rugi, ini rugi. Walaupun dia Super dapat white tag, minionnya. ini rugi. Super minionnya.
Karena itu bisa membuat Impunity KS membalikan keadaan. Tadinya dia kalah, Iya, kali iya. ini dia bakal lebih normal lagi. Oke, gue punya super minion, kita bisa reset ulang, kita bisa balikin keadaan. Dan ini gak bagus untuk Bigetron Alpha. Cuman ada poin positif dari Bigetron Alpha ketika mereka bisa mengeliminasi seorang Weak Knight di sini. Untung, Untungnya dapat kalau Weak Knight. kasus yang gak ada White Knight tadi gak di follow up sama KYY, Iya. itu Iya. bakal sulit banget. Beda cerita tuh. Itu kalau nggak ada double recall cancellationnya kayaknya bakal langsung diamankan sama Impunity KS. Harusnya mereka bakal langsung strike push dari mid and then mereka bisa mengembalikan keadaan dengan cepat. Namun Bahkan gara-gara tadi satu buah Ring of Order ini benar-benar sangat mengganggu sih untuk dari teman-teman Impunity KS melakukan recall. bahkan KYY tadi aja udah tumbang. Iya. Kayaknya udah tumbang. Itu kalau nggak ada Rainbow Save the Day. Rainbow Nih. gila sih. Nih ya, kita lihat ya di sini ya replaynya ya. Ini White Knight udah recall segala macam. KYY dapat. KYY dapat. Memang di follow up. Ya kan? Ah. Tapi lihat ada immortality. Divine Das, Judgment. pecah. Itu udah dapat immortality, masih dapat killing spree. Kalau nggak ada Rainbow, itu kasusnya beda banget. Dan bahkan Aduh, dari bottom lane masih ada sayap untungnya. Dan coba follow up. Covernya. Sayapnya kalian cukup baik dan covernya cukup baik. Akhirnya kalian dilakukan oleh Sandrin. Oh bisa kartu mouse, dilakukan ke arah belakang. Max seorang diri, gak ada pengkawalan. Nice. Nice. Mati. Dan bahkan di arah belakang sana. Tanya juga harus tumai immortality Immortal sudah pecah. pecah. Menuju ke arah seorang Senpai. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Senpai mau kemana Senpai? Gak boleh pulang Senpai. Opi juga nggak bisa pulang Iya. kali ini, harus berlari dengan cepatnya. Senpai bahkan meng-cancel recall-nya. Dia tahu posisi ini nggak bagus banget untuk dia melakukan recall, tapi kali ini teman-teman dari Bigetron Alpha tidak mampu untuk mengejar ketertinggalan mereka. Movement speed dari Opi sangatlah tinggi dan bahkan masih dikejar. Apakah bakal connect enggak sih kayaknya? Garret Wing Banget, Opi. Jangan sampai overcommit karena Mentalker deh kayaknya. Mentalker ya? Dia punya Endless Battle kan, tambahan movement speed juga di Itu situ. Mentalker Iya. deh feeling gue. sama Oh, ada- dia beli ROM item Oh, Shadow Mask. Shadow Mask. Pantes larinya kenceng Gila. banget. Udah larinya kencang, ngilang tiba-tiba. Dan Nggak kayaknya kelihatan. pun juga punya Shadow Mask kali ini. Benar. Tapi kalau menurut gue pribadi ini Max harus berhati-hati. Max gak boleh offset sama sekali karena ternyata Max ini apa ya bisa gue bilang Dreamsnya itu harus mau nggak mau merelakan Max untuk tidak bisa dikawal. Tapi nanti kalau misalkan Tapi tadi inisiasi dia. Tapi kalau misalkan Iya. tadi di momentum di bawah itu dapat apa highlight atau replay, aku notice Oh satu hal my di mana god, Garret dipaksa, Wing-nya. dipecah, Jasmine kali kedapatan, ini. dilempar, diselamatkan oleh TYY. KYY menarik tapi diselamatkan oleh TYY dan bahkan Chaos Assault gak bisa menembus jantung Enggak. pertahanan dari Uranus. Jaraknya terlalu Ya, jauh. terlalu jauh jaraknya. Dan kalau kita lihat memang kali ini dari segi minionnya udah masuk ke brute arah force. 3 lane-nya. Tadi Profesor yang Profesor lihat tadi pas ketika si Max bisa menumbangkan seorang Weak Knight itu benar-benar bagus sekali. Sebenarnya poinnya bukan di ini sih, bukan Bukan di di Max. meninggalkan Max-nya, tapi Iya. aku Setupnya. lebih mematangkan setupnya. Kayak Rainbow itu benar-benar dikasih guided wing untuk setup mundur ke belakang. Dan Kalau enggak itu White Knight dapetin Rainbow, dia dapet killing spree. dan satu lagi, Apa itu Dreamsnya benar-benar fokus ke White Knight. Iya. Dia lempar Sirking Eagle-nya benar-benar ke seorang Granger. Grangernya udah di tengah segala macam kan kalau ditabrak tuh buyar dikit ya. Buya. Yang samping-sampingnya Bu Yang ya. samping-sampingnya buyar. Jadi masuk dan bahkan Rainbow udah minum jus blueberry sepertinya di arah top lane sana. Dia bisa menumbangkan Oh seorang ini blueberry ya Opi. sekarang ya? Iya blueberry. Oh Ah, gitu. bukan bubblegum ya? Bukan bubblegum lagi. Bukan Oke. taro. Ngerinya nanti kalau bubblegum jadi gummy. Oh. Waduh, emang Tiga nambah detik. damage tuh. 3 detik untuk Lord datang, Profesor dan juga Oji. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Yes. Town kali ini dan bahkan di setupnya oleh para pemain dari tim Impunity KS. Dan di game yang pertama ini udah mulai lumayan seru banget. Bahkan deg-degan 24 menit. menuju ke arah 24 menit. Mereka masih bertahan di arah bottom lane sana. Boom lagi dan lagi dia masih butuh satu buah regen, masih butuh buah Zektor. pasir dari ke arah belakang. Immortality dibuka. Ada KYY di sana, KYY kemudian telah dilakukan. Oh, Dan nice. ternyata diambil begitu saja, nggak berhasil. Ren memberikan damage. Ternyata Lowinya yang menyelamatkan hari dari White Knight. Nice Di banget. penjahat terhadap seorang Obi. Ditungguin. Dan akhirnya Nice. ditungguin. Trigger di save lane from KYY. What a play banget dari tim Bigetron Alpha bisa menumbangkan satu orang Opi dan kali ini boom menjadi target berikutnya sudah ada Rainbow KYY dan juga Max. Damage-nya. Halo, Surprise Mother Father Mati. kali ini. Ini pasti mati. Iya pasti nih. Pasti, Take pasti. out ke arah Pasti, belakang Dai. juga Immortalnya masih ditahan, tapi lihat Tuh, baik lihat. time-nya dikasih sakit. ball lightning slow effect dan bahkan nggak bisa kemana-mana. Dipanancus begitu saja, Heya. langsung hilang ditabrak KYY Tapi dapetin satu. Dreamsnya sedikit demi sedikit coba untuk menyicil. Akhirnya Mat datang. Dreams membuka vision.
Mid di tengah udah mulai jalan dan para pemain dari tim Immunity KH gak ada yang berani mendekat sama sekali. Ini momentum snowballing untuk Bigetron Nava. Permainan yang bagus dilakukan oleh tim Bigetron Nava membalikan keadaan yang cukup sulit, yang cukup berat harinya untuk tim Indonesia. 25 menit yang dilakukan Bigetron Alpha. Perlahan demi perlahan membuahkan hasil positif untuk Bigetron Alpha setelah mendapatkan Lord yang ketiga yang sudah enhance tentunya. Tentunya ini juga untuk Lord akan segera masuk ke arah mid lane untuk memporak-porandakan base terakhir milik Impunity KH. Bahkan menarik sekali ketika melihat item dari Max-nya. Dia sadar bahwa dia terkena deal damage yang cukup tinggi dari White Knight. Makanya dia bikin Beast Killer di sini, mengadu Beast Killer dari White Knight, dan jangan lupakan juga dia punya Winter Truncheon. Ketika nanti dia di ejector dan ketika momentumnya nggak ada Traceless, kayaknya dia bakal menyelamatkan diri dengan satu buah timing dari Winter Truncheon. Alright, bukan hanya itu aja. Lihat kali ini itemnya udah mulai full semua. Bapak terhormat sudah menuju ke arah base, menuju ke arah mid lane. Di arah top lane dikawal oleh seorang Matt. Bakal fokus Bontek Soccer telah dibuka menuju ke arah belakang. Masih coba ditahan karena dua lane bakal dipush secara bersamaan. Opi dapat immortality dan bahkan para pemain dari tim Impunity KH kali ini baru aja maju lagi. Lihat ada Opi, ada Shinomas, tapi ternyata gak maksimal. Fokus ke arah belakang. Dead Sonata, Dreams mereka masih menungguin super minion dari top lane sana supaya 3 inhibitor harus hilang secara bersamaan. Para pemain dari tim Impunity KH bakal coba untuk bertahan. Dan sudah mengekang satu orang. Dilempar begitu saja. Berita dulu bos. Mes menjadi pilihan. Itu dia. Winter Truncheon. Bahkan kali ini satu harus tumbang, membalikin keadaan. Mes mencoba untuk bertahan, mencoba mengejar seorang diri tadi menemani di flicker begitu saja, ternyata dipaksa. Masih ada pasif yang dikeluarkan. Dan ternyata Max masih bisa bertahan kali. PTPT, lihat kombinasi antara dua kembar Tachibana. Keren banget. Killing spree. What a play dari seorang Max berserta dengan Rainbow, bahkan Dreams yang mencoba untuk mengcover pergerakan dari Max yang dikejar-kejar kenapsuan oleh seorang Boom. Bahkan 3 orang harus tumbang. 2v4 situation di depan sana. Windtalker ditukarkan begitu dengan Winter, tapi kali ini lihat bagaimana Bigetron Alpha coba untuk memanfaatkan mereka punya minion. Langsung ke dalam, dipaksa. DCC tim Indonesia fokus langsung ke arah base, kemudian apa terjadi ini? Senpai, bye-bye. Bye-bye, Senpai. Harus mengakui kekuatan dari tim Bigetron Alpha. 1-0 kemenangan perdana untuk Bigetron Alpha. Tentunya menjaga asa untuk Bigetron untuk berada naik ke peringkat kedua klasmen sementara. What a huge comeback dari teman-teman Bigetron Alpha ketika di awal Max-nya sudah ditekan. Langsung dihilangkan dari purple buff-nya, langsung dihilangkan dari levelingnya, dan bahkan Lord yang tercuri ketika Transcendent One dari seorang Uranus yang meledak di arah depan. Lord kedua langsung diamankan, tapi ternyata ketika Lord ketiga penculikan ke arah OP dan bahkan Boom menjadi satu titik manis di mana Bigetron Alpha mampu membawa game ini menjadi game pertama milik mereka. Combo Tachibana bersaudara, Matt dan Max nggak beda jauh sama yang alien-alien di sana. Itu sih Yang kembar juga kan? momen